Al-Haddad Bib. Apa? Ya. Man laisa lahu apa gitu? man laisa lahu wirid fahuwa Kirit. kirit. Nah, barang Siapa yang enggak punya wirid maka dia wirid, maka dia seperti monyet. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita digambarkan seperti monyet. bahkan itu tadi bukan hanya monyet, ulaika kal An'am. an'am. Apa itu an'am? An'am hewan ternak. Hewan ternak. Bahkan lebih buruk. Kenapa, Beb? Bisa lebih buruk. Karena hewan ternak gak dikasih akal. Hewan Oke. ternak hanya dikasih insting, hanya dikasih hawa nafsu. Oke. Sementara kita dikasih hawa nafsu kayak hewan ternak, tapi kita dikasih akal untuk mengontrol hawa nafsu itu. Sehingga ketika kita nutup akal kita akan mengedepankan hawa nafsu kita akan lebih jahat daripada hewan. Nauzubillah min dzalik. Bahkan setan aja insecure. Insecure begitu. Kata setan, waduh, semua diambil semua sama dia. Diambil semua sama dia. Setan akan jadi bestie buat orang yang jauh dari Al-Quran. Pasti itu. Allah yang bilang, berarti kan pasti. Allah yang firmankan dalam Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling, ya'shu itu berpaling, ngabaikan, ya di-ignore lah, kalau ibarat WhatsApp dirit doang, dirit aja kagak ini. Dirit aja kagak. Wa may ya'shu. Mungkin dirit. Tapi cuma dari atas. Nah, gimana tuh? Covernya doang. Jadi kagak. Ya kalau WhatsApp kan gitu tuh. Gitu. Jadi dilihat ada notif nih. Dilihat siapa nih kali gitu. Oh iya benar-benar. Al-Quran dilihat doang sama dia. Tapi bener. Dipegang kagak. Betul, persis kayak begitu. Iya begitu. Dilihat dong. Oh iya keren nih kayaknya covernya biru nih. Udah. Beli Dipegang kagak? Dipegang juga kagak. Kagak dilihat jadi berdebu tuh Quran. Nanti dipegang kadang-kadang mau puasa, dikit lagi nih baru lah mau pakai Quran. Itu juga awal-awal doang. Iya. Oh, nauzubillah. Lanjutin ayat tadi, wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling daripada zikrur rahman, nuqayyid lahu syaitana. Kami akan biarkan setan menipu dirinya, setan memimpin dirinya, setan mengelabui dirinya, fahuwa lahu qarin, maka setan akan jadi bestie. Qarin. Jadi teman jalan, teman setia buat orang yang jauh dari Al-Quran. Auzubillah, jangan sampai. Zikrur Rahman itu berarti Al-Quran. Al-Quran, zikrur Rahman, peringatannya Ar-Rahman. Oh iya. Apalagi bisa zikir ini masuk gak? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi, hadir majelis ta'lim. Nah, setidaknya kalau misalnya kita nggak punya kemampuan buat baca Al-Quran, setidaknya kita kumpul sama orang ahli Quran, atau setidaknya kita membaca, mendekati sang pembawa risalah tersebut, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kan guru kita sering ngajarin, Beb, kalau ente nggak punya guru dan ente pengen punya guru, banyakin sholawat sama baginda Nabi Muhammad SAW. Niscaya nanti ente akan diarahkan kepada satu guru yang akan mengarahkan ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang sudah petunjuknya diawali dengan membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, nanti mendapatkan petunjuk semuanya. Kalau kita punya permasalahan, pasti jalan keluarnya ada di dalam Al-Quran. Insyaallah. Betul nggak? Betul. Mayataqilla yaj'allahu makhraja. Akan diberikan jalan keluar. Kadang-kadang kita sekarang banyak pada sumpah, pada bingung, pada capek, pada pusing. Karena banyak masalah. Tapi nggak tahu jalan keluar. Padahal sudah dikasih tahu jalan keluarnya adalah bertakwa. Salah satu bertakwa adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Betul. Unik. Syekh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dari Mesir tuh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Muhibbin jam. Masya Allah. Pernah ngasih tahu, Beb, kegalauan yang ada pada umat manusia kerap kali sering kali berbanding lurus sama debu yang ada di atas mushafnya. Artinya semakin berdebu itu mushaf, semakin galau pasti orang, semakin bingung dia ngadepin kehidupan. Ibarat Habib kalau ngechat Ana nggak Ana balas 2 hari kan marah kan, Habib? Marah. Bukan marah sebenarnya, lebih ke baper. Baper kan, Habib? Baper. Kenapa nih Habib Isa di WhatsApp nggak dibales? Ada apa nih sama Ane? Ada apa sama Ane? Padahal sakit. Itu mah kejadian ya, Beb. Iya. Terus. Maafin waktu itu nggak datang. Terus, Beb.
Ya kalau kita aja kalau ngechat orang nggak dibalas, kita baper ya, kita marah, sedih, kita ngerasa apa ada salah sama dia. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kita pesan yang buat nunjukin hidup kita nih ente ngelakuin ini, ente nggak bakal kesesat dalam hidup, ente ngelakuin ini, ente nggak bakal jauh dari tuntunanku, ente ngelakuin ini, ente berada dalam petunjukku. Ibaratnya begitulah bahasa manusianya ya. Allah kasih pesannya kita taruh di atas lemari, kita biarin bahkan kotor dan berdebu. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita ngechat pasangan kita nggak dibalas sehari aja, lah kita berapa hari Bib nggak baca Quran sering? Nampar ya Bib. Nauzubillah min dzalik. Ya begitu ya, maksudnya sekarang apalagi sudah dipergampang dengan teknologi ya. Iya. Nggak ada kata, wah saya nggak bawa Quran. Iya Bib, benar. Tapi handphone dibawa setiap hari. Nggak pernah lupa tuh handphone. Iya. Pasti dalamnya ada aplikasi. Tapi kadang-kadang nggak dibuka juga. Dibuka juga. Bagian WhatsApp tiap hari dibuka, IG dibuka, tapi bagian aplikasi Al-Quran kagak dibuka. Sampai harus update sendiri, nggak tahu kalau itu harus update. Qurannya. Ya Allah, itulah. Ya kita semua ya, semua nih pemirsa di mana saja berada. Makanya antum semuanya ayo ingat lagi kepada Al-Quran. Kalau belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Betul nggak Bib? Betul. Nah terus bagaimana solusinya Bib? Tadi kan penyebab bahwa kita ini menjadi temannya syaitan, kita jadi galau karena kita jauh dari Al-Quran. Betul nggak? Kita jauh dari cahaya. Terus solusinya gimana biar kita bisa dekat, bisa demen baca Quran Bib? Gitu kan, kadang-kadang kan gini Bib. Betul. Kita baca Quran baru setengah jam aja udah ngantuk. Betul. Jangankan setengah jam, baru baca doang udah kayaknya lama banget. Tapi bagian kita nge-scroll TikTok, Instagram 2 jam nggak berasa. Iya. Nah itu solusinya bagaimana Habib Isa? Solusinya pertama, mulai aja dulu Bib. Mulai dulu. Action dulu. Dari surat yang paling ringan yang kita baca. Misalnya, jangan lepas sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas. Oh itu udah termasuk ya? Masuklah. Jangan lepas sebelum tidur baca surat 3 kul. Kuliah. Kulhu. Allah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jangan lepas itu aja dulu dah. Itu istiqomahin dah. Setiap hari. Jangan lepas sebelum berangkat kerja, misalnya sebelum berangkat sekolah baca Al-Fatihah. Sama kita kasih PR buat pemirsa Haba Podcast, kita kasih PR. Setiap hari jangan lepas ngelihat cover Quran. Lihat cover Quran. Lihat aja. Atau paling tidak ada di handphone juga. Atau paling tidak ada di handphone Quran gitu kan. Ada Quran kita buka sedikit gitu kan kan. Ada Al-Quran, cover Qurannya tuh. Udah gitu aja dah. Lihat aja dah. Keren ya, Masya Allah, biru nih warnanya nih. Udah habis itu taruh berangkat dah. Bagus-bagus lagi kalau dia punya niatan buat ngantongin Al-Quran. Atau Al-Qurannya ditaruh di tas. Kan otomatis dia bakal jaga wudhu. Setiap kali batal jaga wudhu, kali batal jaga wudhu. Seenggaknya kita lihat cover Al-Quran, jangan lepas dari Al-Quran. Daripada kita ngantongin HP di sini yang nantinya berdampak sama hati kita, kita kantongin aja Al-Quran. Katanya Al-Quran. Bahkan berdampak juga dengan hati kita itu Al-Quran. Insya Allah. Karena setiap Al-Quran pasti diturunkan rahmat, tanazzal alaihi malaika. Maka kalau ada di samping hatinya kan akan adem. Al-Quran dibaca di rumah itu akan diberikan cahaya. Barang siapa yang membaca Al-Quran di rumah, menghatamkan Al-Quran di rumah, mentilawahi Al-Quran di rumahnya, maka rumah itu akan terlihat seperti cahaya bagi para penduduk langit, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Masya Allah. Indah sekali berarti ya. Kalau kita lihat gimana orang tua kita Bebe, gimana kedekatan mereka sama Al-Quran Bebe. Luar biasa. Bahkan tidur aja sambil baca Quran kadang-kadang dulu anak kalau bangun malam dulu ya waktu kelas SMP bangun malam mau kencing gitu ternyata di kamar udah lagi ada yang baca Quran lihat katanya Umi dan kesibukannya kan luar biasa orang tua kita tapi ternyata apalagi zaman susah dulu ya tidak lepas dari membaca Al-Quran tuh sampai subuh terus ziarah begitu. Makanya didikan pertama memang orang tua tuh luar biasa. Bisa jadi kesuksesan kita sekarang karena bacaan Quran ibu umi kita ya, di rumah. Benar, tinggal kita nih gimana membuat sukses anak kita ke bawah ya. Iya ya enggak? Benar. Jadi kalau bisa jangan high kids,
Jangan yang hey kids belum punya anak udah hey kids High kids ya. Untung anak kalau bikin high kids, halo Jal, ini Abah. bukan bukan kids ya. bukan it's your dad, bukan. Ini Abah. Ini Abah. Is Abah gitu ya. Kids. Jadi ya harus bisa gitu, maksudnya kita mengisi hidup ini di akhir zaman ini untuk lebih baik lagi ya. Iya, Beb. Al-Quran itu penting ya. Iya, Beb. Abi pernah dengar nggak di Tahrim tuh orang-orang solehnya kadang-kadang kalau tidur ngigonya Al-Quran. Terus begitu dia kebangun gitu. Terus tidur lagi ngigonya Al-Quran lanjutan dari ayat tadi. Luar biasa. Mungkin dia mimpinya ya lagi mimpi baca Quran. Mungkin. Sehingga tapi aku pernah kasih mimpi sholat gitu misalnya. Pernah. Terus habis dari sholat itu kebangun lagi baca sholat gitu misalnya. Oh iya. Ada pernah begitu? Abi pernah nggak? Pernah begitu. Jadi itu kalau itu kan kita nggak tahu. Tapi kalau mungkin ahli Yaman dia memang karena sudah lazimin setiap hari baca Quran sebelum tidur baca Quran sehingga mimpinya Al-Quran. Antum ingat kan biografinya Imam Al-Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulad Dawila yang menghatamkan Quran satu hari berapa? 4 kali di siang, 4 kali di malam. Luar biasa. Hatam Quran. Hatam tuh sampai masuk habis. akal nggak? Masuk akal. Sangat masuk akal. Iya. Orang kalau udah sering baca ya, jangan ini aja gini. Kita baca Yasin. Kalau udah sering baca lancar nggak? Lancar. Walaupun kita nggak apa, tapi mulut tuh nyambung, deng. Tahu nggak? Itu seawam kita. Gimana mereka? Atau orang kalau suka denger lagu deh, dia lagi ngapain juga sambil nyanyi, bisa. Orang kalau udah deket sama Al-Quran sambil ngapain juga baca Quran. Mulutnya basah sama Al-Quran. Dan waktunya tuh betul-betul berkah. Iya, berkah. Pasti. Berkah. Jadi bener-bener. Sekarang begini, orang kalau kayak kita mungkin bisa membaca Al-Quran Yasin itu beberapa menit, atau surat Waqiah, surat Kahfi. Surat Kahfi itu 10 menit paling. Ya, kalau yang belum terbiasa itu 15 menit sampai 20 menit. Iya, betul. Tapi kalau yang sudah biasa bisa 10 menit. Bisa 10 menit. Jadi beda tuh. Jadi janan bilang, wah masa iya? Nggak mungkin. Enggak, ada mungkin. Kemungkinan itu ada pasti. Karena kita pun bisa ada perbedaan, sama-sama tajwidnya bagus. Tapi itu tadi keberkahan waktu itu. Ada orang, Beb. Orang ini bukan orang zaman dulu, orang zaman sekarang. Kita hidup di zamannya, Beb. Dia duduk di atas kursi roda. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa, kakinya lumpuh. Dia pendengarannya nggak sempurna, pendengarannya berkurang beberapa persen. Matanya pun harus pakai kacamata yang tebal banget baru bisa ngelihat orang. Tapi dia adalah orang yang paling ditakutin sama Zionis Israel. Zionis Israel ngadepin dia nggak berani, ngadepin berhadapan langsung gini nggak berani. Dia baru meninggal, baru mati di rudal dari helikopter paling tinggi. Ya Allah. Syekh Ahmad Yasin. Allah yarham. Itu anaknya cerita, kenapa kok Syekh Ahmad Yasin bisa ditakuti sebegitu haibah, wibawa. Ini salah satu hikmah orang yang dekat Al-Quran, dia bakal punya kewibawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Punya kewibawaan ya? Kewibawaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Al-Quran itu ruh buat kita. Kita kalau jauh dari Al-Quran, ruh kita lemah, bahkan bisa mati. Kalau kita dekat sama Al-Quran, ruh kita nih subur. Kayak Syekh Ahmad Yasin, badannya lemah tapi ruhnya kuat. Punya haibah, jadi orang yang paling ditakutin. Malam hari sebelum Syekh Ahmad Yasin meninggal, sebelum keluar rumah, anaknya bilang, Abah jangan ke masjid, Pak. Itu lihat tuh helikopter keliling di atas mau ngebunuh, barangkali ngincer Abah. Kata Syekh Ahmad Yasin, apakah kamu mau menghalangiku memenuhi panggilan Allah karena aku takut sama musuh Allah? Apakah kamu mau menghalangiku memenuhi panggilan Allah karena aku takut sama musuh Allah? Sekali-kali tidak. Berangkat Syekh Ahmad Yasin ke masjid, nginep, sahur, sholat subuh, sholat isyraq, keluar ditembak di rudal dari helikopter Apache. Beliau sehari bukan hatam Al-Quran, Beb. Sehari itu 4 juz. Bukan 4 kali hatam kayak mungkin kakek-kakek kita. 4 juz. 4 juz, dan ini sangat mungkin, Beb. Sangat. 4 juz paling 2 jam. Sangat.
paling nggak bisanya 3 jam lah. Apa perbedaan kita dengan Syekh Ahmad Yasin? Kalau kita ini malas dan nggak merasakan kenikmatan. Iya betul. Kalau Syekh Ahmad Yasin ini udah merasakan kenikmatan. Betul Beb. Kalau udah merasakan kenikmatan dia akan nagih. Betul. Nagih dia. Betul. Maka akan dia baca lagi. Kalau kita enggak, malah kita baca Quran ngantuk. Mungkin kita masih Ahmad Yasin sibuknya sibukan siapa? Oh, sibukan Syekh Ahmad Yasin. Berada dalam jajahan, tiap hari dengar bom jatuh, tiap hari harus awas supaya nggak diserang sama Zionis, meninggal dan punya haibah segitu gedenya. Bisa baca Al-Quran sehari nggak kurang dari 4 juz. Punya program satu rumah satu penghafal Al-Quran, sehingga tiap rumah di Gaza ada hafiz Quran berkat programnya beliau. Masya Allah. Tapi kita nih udah begini, kita banyak kekurangan. Allah masih kasih nikmat. Betul, ya Allah. Tapi kita nggak tahu diri juga kadang-kadang. Antum semua nggak tahu diri. Udah dikasih nikmat, masih aja kurang baca Quran, masih aja nggak mau sholawat, masih aja nggak mau deket sama orang alim, masih aja nggak mau nonton orang-orang nonton yang baik-baik. Gitu, Beb. Betul nggak? Betul, Beb. Ya Allah. Gimana? Jadi solusinya tadi, ayo Mulai dulu. Lihat ya. cover aja dulu dah tiap hari. Oke. Lihat cover sambil doa, ya Allah ampunin dosa yang menghalangi aku untuk membaca Al-Quran. Ya Allah berikanlah aku waktu, berikanlah aku kenikmatan untuk baca Al-Quran. Nah, lihat cover aja udah tiap hari. Bisa ya, Beb? Insya Allah besoknya insya Allah ada gerakan mau baca. Tapi menurut Habib kira-kira bisa ya, Beb, anak muda sekarang itu dekat dengan Al-Quran? Bisa dong, Beb. Bisa dong, harus. Dan wajib, bukan hanya bisa, harus wajib. Mudah-mudahan di pembicaraan kita walaupun sesaat, Allah Subhanahu wa taala bikin manfaat. Terakhir, Beb, buat anak-anak muda. Buat anak-anak muda, jangan jauh dari Al-Quran. Pegang tali yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan buat kita. Insya Allah Allah akan selamatkan kita dari fitnah zaman, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja pembicaraan kita, singkat, padat. Yang penting jangan lupa baca Quran, ya. Ta'allamal Quran wa 'allimuhun nas, ya. Belajarlah Quran dan ajarkan orang juga baca Quran, ya. Fa inal Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi.